saudara sekalian, Gimana kita ketahui bahwa isi di Soekarno? Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum? Kalau begitu, kita harus segera harus segera mendesak of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Permisi, apakah kalian semua yang ada di sini sudah mendengar berita BBC London di Bandung yang memberitahukan pada kita bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu? Ya, kami sudah mendengarkannya. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Benar sekali. Jepang sudah tidak lagi memiliki wewenang di negara kita ini. Oleh sebab itu, kita harus mengambil kesempatan ini. Benar sekali. Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa engkau berpendapat sedemikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam menyusun proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita tolak segala bantuan dan hadiah dari Jepang karena kita bisa mampu menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Syarif benar. Kemerdekaan itu adalah hak suara rakyat yang harus segera dikemerdekakan. Maka dari itu, kita harus segera meminta Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Oleh sebab itu, Bung Khairul dan Bung Kirkana, kalian harus segera pergi ke kediaman Bung Karno dan Bung Hatta. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda untuk merebut kembali kekuasaan Jepang di Indonesia. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa Anda datang kemari? Jadi gini, barusan tadi saya mendengar kabar berita dari radio BBC London di Bandung yang memberitahukan pada kita bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hal ini berarti negara kita sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Baiklah, tetapi kita tidak bisa membahas hal ini sendiri. Kita harus ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Mari, kita ke rumah. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan. Ada maksud apa saudara-saudara dalam sini? Gini, Bung. Barusan tadi saya mendengar kabar berita dari radio BBC London di Bandung yang memberitahukan kepada kita bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Maka dari itu tadi kami siang, para pemuda telah mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini harus dibicarakan pada sidang PPKI. Tapi kita tidak mungkin membicarakan hal ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha bangsa Indonesia itu sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita juga bisa, Bung.
kita harus bangkit dan segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini dengan sendirinya. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Bukankah Jepang juga sudah kalah dalam perang sucinya itu? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu untuk melawan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Lalu, apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Dan coba bayangkan, bagaimana kita akan berdiri tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan kita, semakin cepat pula kita mengurangi bagaimana penderitaan rakyat kita yang telah mereka tanggung selama bertahun-tahun. Inilah saat atau keadaan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat bangsa kita sendiri. Baiklah, tapi berikan kami sedikit waktu untuk membahas. Tapi Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan yang malam hari ini juga, maka esok akan terjadi pertumpahan darah di bangsa kita sendiri. Nyawa saya malam ini juga. Jangan sampai menunggu besok. Berdiri. Ini, gorok lihat saya. Besarilah saya ke bocor itu. Sudah hilang. Saya tidak akan melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Maka karena itu akan saya bicarakan pada wakil-wakil PPKI besok. Baik kalau begitu. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan hal ini dengan matang. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pikiran mereka terlalu pendek. Kita harus mempersiapkan segalanya. Jika tidak, bagaimana kalau nanti semuanya berantakan? Baiklah, jadi kita semua sudah sepakat. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Insinyur Soekarno tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melakukan proklamasi. Culik! Benar, kita bawa mereka ke sebuah tempat, lalu kita desak mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan mudah untuk mempengaruhi mereka. Lalu, kemana kita akan membawa mereka? Rengas, Rengas Dengkok itu luas. Kemana kita akan membawa mereka berdua? Untuk aku ini, saya akan menelpon Singgi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka untuk segera memproklamasikan. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembuhkan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Kita akan pakai rumah Jauh Pisong. Baiklah. Terima kasih, Singgi. Sama-sama. Singgi setuju akan hal ini. Dan kita akan ditempatkan ke rumah Jauh Pisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Jika perlu, esok hari kita laksanakan. Bagaimana? Sudah setuju? Pukul berapa tempatnya? Pukul 4 pagi. Bagaimana? Setuju. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Saya bermaksud untuk membawa Anda pergi ke suatu tempat. Suatu tempat? Apa yang saudara maksudkan? Ayolah, Bung. Waktu Anda sudah hampir habis. Baiklah, saya akan ikut. Tapi tunggu sebentar. Baiklah.
Assalamualaikum Bung Karno. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Mari ikut dengan kami. Untuk apa ikut dengan kalian? Kami sudah sepakat, Bung. Marilah ikut dengan kami. Sadarkah kalian saya memiliki istri dan anak masih kecil? Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut turut serta dengan kami. Kami akan memastikan keselamatan mereka. Baiklah, akan saya ajak. Ayo, ikut saya sekarang juga. Baik, Pak. Baiklah, kami akan ikut. Mari, Bu. Silakan masuk. Apakah engkau tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku sekarang. Aku akan menjanjikan keselamatan mereka dan aku juga akan menjamin kemerdekaan untuk proklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambatnya pada pukul 12 siang. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya kepada Anda, tepatnya di Rengas Dengklok. Mari ikut saya. Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar pukul jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta lalu mengundang para badan persiapan kemerdekaan Indonesia untuk rapat kilat itu. Kami tak khawatir itu menyita banyak waktu. Kami juga khawatir kami harus bekerja semalaman untuk menyelesaikannya. Lalu, bagaimana kalau pukul 6 pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk menyelesaikannya pukul 6 pagi. Tapi sekitar tengah hari besok sudah selesai. Jadi, kalau tidak bagaimana? Mayor, jika semua gagal, besok siang jika tidak terjadi proklamasi, saya yang jadi jaminannya. Tembak matilah saya. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, dari tadi Guntur sudah menangis. Benar. Apakah Bung Karno dan Bung Hatta bisa ikut dengan saya? Tidak, tidak bisa. Saya akan menjamin keselamatan mereka dengan taruhan nyawa saya sendiri. Apa saya bisa memegang janji Anda? Tentu saja. Kalau gitu, baiklah, saya silakan. Terima kasih. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Mari kita membahas proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Baiklah, tapi saya akan mengantar istri dan anak saya terlebih dahulu. Silakan, Bung. Saya akan mengantarkannya. Saudara-saudara, mari ikut aku untuk menuju ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Selamat masuk, saudara-saudara. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita merumuskan naskah proklamasi di rumah bendera Jepang? Tenanglah, silakan masuk semuanya. Saya menjamin selama berada di rumah saya, kalian semua akan terjamin keselamatan. Baiklah, kita akan merumuskannya di sini. Silakan semuanya berdiskusi di ruang makan. Saya akan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Pak Perwira. Baiklah, kita akan mulai sekarang. Di sini saya sudah mempunyai konsep untuk teks proklamasi kita. Baik, marilah kita merumuskan proklamasi. Jadi, bagaimana bunyi dari rancangan untuk paragraf pertama di teks proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ide yang bagus.
yang lain? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu juga ide yang bagus. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini ditulis? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, maka akan kita buat atas nama bangsa Indonesia. Ini bagus, Bu. Bagaimana yang lain? Ya, kami setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, naskah proklamasi ini ditandatangani oleh kita yang hadir pada malam ini. Saya tidak setuju jika teks proklamasi ditandatangani oleh anggota PPKI. Mengapa saya tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas hasil usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Lalu, yang menandatangani siapa? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Sekar. Saya setuju. Bung Hatta bagaimana? Ya, saya dengan senang hati. Baiklah. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bu, dengan senang hati. Dia, tolong perbanyak naskah proklamasi ini setelah diketik dan sebarluaskan ke seluruh Indonesia. Baik, Bu. Alhamdulillah semua telah berjalan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang cukup mengurus pikiran ini. Ya Pak, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana Pak? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjadi benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, yang ada hanya kain merah dan kain putih saja. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyiapkannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana menurut Bapak? Ide bagus. Bendera pusaka Sang Saka dan warna merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato yang akan Bapak nanti sampaikan. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Sud, Latif, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat penghormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami takkan mengecewakan Anda. Baiklah. Saya tidak akan memulai membacakan teks proklamasi jika tidak ada Bung Hatta. Saya di sini, Bu. Baiklah, saya akan mulai. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir ke sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting di dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan juga ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional
tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Latif dan Suhud, saya persilakan untuk mengibarkan bendera kebangsaan kita. Baik, Bung.